Gue punya sekop, 2 sekop, 3 sekop di sini, dan sengaja gue pilih formasi seperti ini supaya kalian yang ada di rumah lebih bisa ingetin kartu-kartu yang gue pakai. Jadi gini, 3 kartunya gue taruh di tengah-tengah seperti ini, ya. Dan ini 3 posisi yang berbeda-beda. Dan gue bakal cari kartunya dengan cara yang unik, ya. Gue bakal cari kartu-kartu ini hanya dengan tepuk tangan. Tapi sebelumnya gue harus buktiin dulu kalau misalnya ini nggak gampang buat gue. Jadi kalau misalnya gue potong ngasal kayak gini, gue dapet 7 skop, dan ini bukan kartu yang gue mau. Di sini gue punya kartu 10 keriting, juga bukan kartu yang gue mau. Yang kita mau adalah as, 2, dan 3. Perhatikan baik-baik. Kalau gue tepuk tangan kayak gini nih, kartu pertama ketemu, as skop. Perhatiin, kartu kedua udah ketemu, itu 2 skop. Oke, kartu terakhir nih, watch. Itu kartu terakhir. And that's how you design a trick. Anyway, ayo kita mulai videonya. Gua taruh sepasang di sini, betul? Jepit ya, jangan sampai jatuh ya. Sepasang. Iya. Ya, ini sepasang. Kalau ada yang nggak sepasang, lu kasih tau gua, kasih tau semua orang. Iya. Ya. Oh, lu curang, lu nggak sepasang. Bilang ya. Sepasang? Sepasang ya. Sepasang? Sepasang ya. Intinya semua di jari-jari lu itu gua taruh sepasang-sepasang. Kayak gini, kelihatan? Sepasang lagi. Sepasang lagi, betul? Iya. Yang terakhir, gua taruh 1 di sini. Nggak Oke? sepasang. Nggak sepasang, betul. Yang terakhir ada 1. Semuanya perhatiin bener-bener nih ya. Ikutin gua ya, ikutin gua ya. Sepasang. Sepasang. Sepasang, ngomong. Sepasang. Oke. Lagi ya. Sepasang. Oke, bagus. Lagi ya. Sepasang. Sepasang, bagus. Ya. Lagi ya. Sepasang, bagus. Ya. Sepasang, bagus ya. Lagi sepasang. Sepasang lagi, bagus ya. Sepasang lagi, bagus. Nah, Loren, yang kecil ini nih, gua kasih nama lu nih, Loren namanya. Ya. Pilih, lu mau taruh di sebelah sini atau taruh di sebelah sini? Sebelah sini. Ambil, taruh sebelah situ. Oke. Taruh tangan lu di atasnya, tutupin. Lu taruh tangan lu di atasnya, tutupin. Nah, jadi kan di sini kan ada si kecil itu tuh si Loren tuh. Ya. Gue bakal bikin si Loren itu pindah dari sini ke sini. Oke, siap ya? Selesai. Ngerasain sesuatu nggak? Angkat tangannya pelan-pelan. Oke? Sepasang, 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 sepasang. Yang di sini nih. Sepasang, 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 si kecil udah pindah. Ini trik yang unik banget nih, karena penonton yang membohongi diri dia sendiri. Perhatiin bener-bener nih ya. Saya setiap kali ambil sepasang korek api, saya akan bilang sepasang, dan saya akan minta penonton saya untuk ikutin kata-kata saya. Sepasang, ya. Saya taruh di kiri dan di kanan. Dan ini yang saya lakukan berkali-kali, sepasang, sepasang. Dan setiap kali saya ambil 2 batang, ya, setiap kali saya belah jadi 2, ini yang benar-benar saya lakukan. Jadi tidak ada kecepatan tangan sama sekali. Jadi saya belah jadi 2, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, dan yang terakhir saya sisain di situ. Saya akan membuat yang terakhir ini jadi bintangnya. Ini jadi spesial banget yang terakhir ini. Nah, saya akan mungkin saya kasih nama si kecil mungkin. Nah, ini si kecil nih, saya taruh sebelah sini nih. Mami mau taruh sebelah mana nih? Sebelah sini atau sebelah sini? Nah, tunggu sebentar sebelum Mami pilih ya. Apapun yang dia akan pilih nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena di sini sudah terjadi yang namanya misperception, salah persepsi. Perhatiin, di setiap sisi sekarang jumlahnya itu sebenarnya ganjil. Tapi karena tadi saya ngomongin sepasang, 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 entah kenapa di pikiran penonton di sini setiap sisinya itu genap. Saya buktiin dulu di sini ganjil. 2, 2, 2, dan ini 1 batang. Di sini juga sama nih, sepasang, 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 dan 1. Nah, kalau ditumpuk, penonton nggak bisa bedain. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah penonton
menipu diri dia sendiri. Ketika saya tanya, mau ditaruh di sebelah mana korek apinya? Mau taruh sebelah sini atau sebelah sini? Terserah. Ketika korek apinya saya pindahin ke sini, asumsi mereka adalah tumpukan ini jadi ganjil. Padahal enggak, jadi genap. Oke, taruh tangan di sebelah sini, tutupin. Taruh tangan satu lagi di sebelah sini, tutupin. Ingat, tidak ada kecepatan tangan. Trik ini berjalan dengan sendirinya. Yang kita butuhkan adalah pengalihan perhatian. Perhatikan baik-baik. Saya bilang kayak gini, saya akan pindahin si kecil itu tuh, yang satu batang itu tuh, dari sini ke sini. Siap? Apapun itulah, mantranya, simsalabim, whatever, right? Angkat tangannya perlahan-lahan. Nah, ingat ya, ini double check. Selalu double check kalau korek api nggak nempel di tangan penonton. Di sini kita hitung. Hitungnya sepasang. Lihat ya. Ambil 2, saya bilang sepasang, dan kalau kalian perhatiin ya, setiap kali saya ambil 2, saya taruh tangan saya sampai pasangan terakhir, sepasang. Dan setelah pasangan terakhir saya hitung, saya tutup tangan saya. Kenapa saya tutup? Karena saya nggak pengen penonton saya lihat. Karena kalau penonton saya bisa lihat, dia bisa hitung ada 4 pasang di sini. Nah, prinsip kerja seperti ini namanya out of sight, out of mind. Penonton nggak lihat, penonton nggak mikirin. Begitu udah selesai saya hitung, saya ambil korek apinya, saya pinggirin atau saya taruh di bawah meja, saya bilang, si kecil sudah pindah ke sini. Kita buktiin. Sepasang. Lihat cara saya ngitungnya ya. Sepasang. Si kecil ini nih udah pindah ke sini. Lihat, saya pindahin si kecilnya ke sini. Kenapa? Karena saya pengen perhatiannya mami ke arah sini. Begitu perhatiannya penonton ke arah sini, ini tinggal saya tumpukin jadi satu semuanya. Barang buktinya saya hilangin. That's it. Nah, sekarang tugas kalian untuk coba. Ya. Nanti kasih tahu hasilnya di kolom komentar. Kalau misalnya kalian sering nonton video-video saya, kalian pasti tahu kalau di dalam video saya kita punya segmen khusus namanya Instagram Magic. Nah, hari ini gue udah bawain materi baru dengan 2 buah karet gelang. Perhatikan baik-baik, jangan berkedip. Watch very closely. Kalau gue rub kayak gini nih, karet gelangnya masuk. Ya, buat keluar ini juga gampang caranya nih. Kita tinggal ambil karet gelangnya, pelintir sedikit, dia keluar. Dan gue bakal ajarin ke kalian semua gimana caranya ngelakuin ini sesaat lagi. Di sini aja. Buat trik yang karet gelang itu caranya gampang banget. Kalian butuh beberapa alat di sini. Yang pasti kalian butuh karet gelang minimal 2. Yang kedua kalian butuh korek api. Yang ketiga kalian butuh jarum. Nah, kebetulan di sini yang saya pakai itu jarum akupuntur, tapi jarum apa aja bisa, yang penting tipis. Yang keempat itu alat potong. Ini bisa jadi gunting kuku atau tang potong, terserah kalian. Nah, untuk proses persiapannya, jarum biasanya datang dengan lapisan nikel atau lapisan chrome. Ini lapisan yang mengkilat ini. Kalian mau cat gimana pun ini nggak bakal bisa karena pasti akan ngelotok. Nah, jadi cara alami, cara gampang untuk membuat jarumnya itu hitam adalah dengan kita bakar. Nah, kita bisa bakar ini pakai korek api sampai dia merah, atau kita bisa bakar dengan kompor. Kalau misalnya kita bakar seperti ini nih, lapisan chrome-nya itu akan hilang. Kalau kalian sudah selesai ngebakar jarumnya, ini hasil akhirnya. Setelah ini, langkah berikut kita adalah kita ambil karet gelangnya, and then kita hati-hati tusukin jarumnya ke karet gelangnya. Oke, ingat hati-hati jangan sampai ketusuk tangan kalian sendiri ya. Jadi jarumnya itu tembus seperti ini, ya. Dan gue tembus ini nggak terlalu jauh, ya, sedikit aja. Nah, setelah kita selesai, kita pakai gunting kuku buat motong jarumnya. Yes. Nah, ini penampakannya kurang lebih, ya. Kalau misalnya udah jadi alatnya, sekarang tinggal cara mainnya. Cara mainnya gampang banget. Di sini karet gelangnya ada di atas meja. Kalau misalnya kalian nggak bisa lihat jarumnya, saya kasih tahu posisi jarumnya. Posisi jarumnya ada di sini dan sedang menghadap ke atas. Ya, ingat itu ya. Sepanjang permainan, jarum itu akan selalu menghadap ke pesulap. Nah, jadi kalau misalnya saya pegang karet gelangnya seperti ini nih, jarumnya sedang menghadap ke saya. Nah, kita tinggal ambil karet gelang kedua, dari belakang kita deketin karet gelang pertama, and then kita cantolin karet gelangnya di atas jarumnya. That's it. Dari jarak tertentu, ini kelihatannya seperti nyambung, kelihatannya seperti ngegandeng karet gelangnya. Nah, tapi ingat jangan terlalu lama. Setelah kita udah establish efeknya, kita tinggal ambil karet gelangnya, tarik, manfaatin jarumnya buat ngasih efek nyantol, and then lepasin. That's it. Gampang banget kan? Nah, kalau udah, jangan lupa dicek dulu sebelum diupload ke Instagram. Kalau kalian upload ke Instagram, jangan lupa tag saya. Ini Instagram saya, jangan lupa sekalian di follow juga. Terima kasih banyak. Normal garpunya. Pastiin garpunya keras, gak ada bahan kimia yang udah diolesin dan lain sebagainya. Kamu periksa sendoknya juga. Pastiin sendoknya keras, gak ada yang aneh-aneh. Nggak bengkok ya? Nah, ya. Perhatiin bener ya garpunya ya. Watch very closely. Oke. Tangan kamu buka. Lihat ya. Kok tadi
Tadi nggak boleh dipegang. Cek ya. Pasti nggak ada apa-apanya. Ya. Perhatiin nih, kalau yang sendok nih ya, kita shake kayak gini ya. Bengkok juga. Dibalikin bisa nggak? Yang mana? Bisa dibalikin lagi? Kalau yang garpu gampang, kalau yang garpu diginiin doang. Enggak. Apa? Balik. Maunya gimana dibalikinnya? Kayak tadi. Kayak magic gitu, kayak magic. Bengkok gak tuh? Bengkok. Gua nggak tahu bisa atau nggak ya. Coba lu usap di sini. Sebelum. Oke. 1, 2, 3 digini maksud tuh. Biar dia lurusan. Nggak bisa ya? Nggak bisa kan? Nggak bengkok. Untuk bengkok caranya itu sederhana sekali. Kalian harus bisa beberapa step dasar. Step pertama yang bakal gue ajarin adalah kalian harus ngerti gimana caranya goyangin sendoknya. Jadi pegang sendoknya 2 jari, jempol di atas, telunjuk di bawah, and then mulai belajar goyangin sendoknya seperti ini. Ya, ini cara yang benar. Perhatiin bener-bener ya. Ini cara yang bagus buat goyangin sendoknya. Bukan seperti ini, ya. Bukan juga seperti ini. Gua pernah lihat ada orang jarinya digini-giniin. Jangan. Yang benar adalah pegang 2 jari di sini, and then pakai bobot sendoknya untuk ngegoyangin. Udah, pakai bobot sendoknya, longgarin jarinya, jangan sampai jatuh tapi ya, kalau jatuh jelek ya. Jadi intinya adalah digoyangin sendoknya seperti ini sampai kalian ngerasa lancar. Kalau misalnya kalian udah lancar ini, kita masuk ke metodenya. Jadi buat ngelakuin sendok bengkok itu caranya gampang banget. Kalian butuh garpu atau sendok ya, tapi kalian butuh sepasang. Kenapa? Karena trik ini berjalan dengan prinsip pengalihan perhatian. Nah, jadi gua kasih lihat dulu ya. Perhatiin nih. Periksa garpunya. Penonton akan ambil garpunya dan dia akan periksa garpunya. Mata mereka akan ke garpu. Begitu mereka selesai periksa garpunya, kita ambil lagi garpunya, periksa sendoknya. Nah, lihat nih, ini kata-kata gue nih. Pastiin sendoknya itu keras, gak ada yang aneh-aneh. Begitu gue ngomong kayak gitu tuh, ini yang gue lakuin. Gue bengkokin salah satu jari di garpunya. Jadi dari depan ya, pastiin sendoknya keras, gak ada yang aneh-aneh. Otomatis mereka akan periksa sendoknya dan mereka juga nggak perhatiin kalau gue bengkokin. Sebenarnya kenyataannya ini udah terjadi. Nah, abis itu kita ngedisplay. Nah, ini yang paling penting nih. Display gimana caranya supaya si garpu kelihatan normal padahal udah bengkok. Dari belakang nih, lihat ya. Yang gue lakuin adalah gue putar sekali seperti ini, gue putar sekali seperti ini. Dari depan kelihatannya seperti ini. 1, 2. Ini nggak pernah kelihatan. Oke, jadi kita putar porosnya ini. Kalau sudah, kita ambil tengahnya langsung kita goyang. Itu yang paling penting nih ya. Kita ambil langsung kita goyang. Kalau misalnya kita udah bisa goyangin garpunya nih, otomatis penonton nggak bakal bisa ngebedain jarinya udah bengkok atau belum. Ngerti maksudnya? Oke, kalau misalnya udah selesai, kita tinggal arahin dari samping, kita stopin. Mereka sadar ininya bengkok, penonton pasti kaget. Begitu mereka kaget, reaksi pertama mereka adalah sini, gue mau periksa garpunya. Begitu mereka mau periksa garpunya, kita kasih ke mereka garpunya, ambil sendoknya dari mereka, perhatiin. Kita tinggal bengkokin aja. Bengkokinnya bisa macam-macam, bisa ditekan kayak gini kalau kalian kuat. Kalau misalnya nggak kuat, gampang, pakai 2 tangannya bengkokin. Yang penting mereka nggak ngeliat waktu kalian bengkokinnya. Ya, boleh gini, mau pakai paha, mau pakai terserah, mau teman kalian bengkokin nggak masalah. Yang penting mereka nggak ngeliat kalian bengkokin sendoknya. Kalau sudah, arahin sendoknya langsung digoyang aja. Ya, oke, mereka percaya itu bisa bengkok. Sekarang yang kedua nih, lihat ya. Langsung digoyangin. Pokoknya begitu kalian mulai mengarahkan perhatian mereka ke sendok, langsung digoyang. Digoyang, arahin dari samping, lihat nih ya. Kita begitu goyangin dan begitu ini selesai nih, selesainya seperti ini. Jangan selesai seperti ini, tapi selesainya seperti ini. Ya, ini lebih ngedisplay, nge-establish kalau sendoknya itu bengkok. Di sini pelajarannya juga gue belah jadi 2 nih. Lu bisa langsung bengkokin kayak gini, ya. Jadi lu bilang, oke, sekarang perhatiin sendoknya ya. Langsung lu bengkokin sendoknya depan mata mereka, seperti ini. Atau gue pernah ngeliat orang seperti ini nih. Oke, perhatiin sendoknya ya. 1, 2, 3. Sendoknya bengkok seperti itu. Jadi gue ulang lagi ya. Perhatiin sendoknya ya. Begitu gue goyang nih, 1, tangan gue mundur pelan-pelan. 2, yang ketiga. Kesannya apa? Kesannya kayak kita pegang sendoknya di sini, tapi bengkoknya di sini. Ngerti kan? Nah, balik lagi. Ini ngebuktiin apa? Ngebuktiin emang ada banyak cara buat ngelakuin sendok bengkok. Cara apapun yang lu pakai, itu semua terserah kamu. Kalian udah bisa garpu bengkok, kalian udah bisa sendok bengkok. Gimana cara lurusinnya? Lurusinnya gampang banget. Lihat ya. Kalian harus belajar muterin sendoknya seperti ini. Ya, kayak latihannya kayak gini nih, ya. Berulang-ulang latihannya sampai pegel deh pokoknya, ya. Kalau sudah, kalian udah lancar nih, mulai hitungannya. 1, 2, yang ketiga nih, lihat ya. Yang ketiga, jempol tahan di sini, tepat di sudutnya, ya. Tepat di bengkokannya, tahan di sini. Ini naikin ke atas, lurusin, ya. Tarik yang belakang. Sekali lagi dari depan ya. Sekali, 2 kali. Yang ketiga nih, begitu kalian lurusin, kelihatannya cakep sekali. Jangan lupa latihan di rumah. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, silahkan tinggalin
komentar kalian di bawah. Nah, akhirnya kita nyampe juga di akhir acara. Kalau misalnya kalian semua suka dengan apa yang gue lakuin, jangan lupa di like videonya. Kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya kalian demen sama konten-konten seperti ini, jangan lupa nonton beberapa video gue yang lain. I promise you it's going to be worth it. Satu lagi, jangan lupa satu hal nih. Ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting. Udah siap? Be kind to one another. Nama gue Rico Viceroy. Sampai jumpa.